Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alam. Selamat datang kembali Iya, di Pak Alam. mata kuliah Pengantar ilmu ekonomi. Ya. bersama Mas dosen kita. Ilham Kani Rizkiawan. Halo teman-teman. Ya. Oke, ini pertemuan kedua tapi ya karena Ya. kemarin kepotong ya. Iya, kepotong. Gara-gara durasi. Iya benar. Oke, ini tentang rumusnya. Rumusnya Ya, yang kalau- permintaan. Ya, Nah, rumus permintaan. Silakan, Pak. Jadinya Ilham. ini ada fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan itu ketergantungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Jadi variabel antara harga dengan kuantitas atau jumlah permintaan yang diminta oleh konsumen seperti itu. Jadi ada rumus Mm. menentukan fungsi dari permintaan dan penawaran yang kemarin kita sudah bahas ya, Ya, tentang permintaan. hukum permintaan, faktornya apa? faktornya apa aja, kemudian pergeseran pergeserannya kurva, gimana. kayak gitu. Nah, ini Nah. adalah rumusnya ya. Nah, Oke, rumusnya. oke. Itu Jadi, ada. Jadi rumusnya seperti itu, mudah sekali. Jadi rumusnya adalah P min P1 P min P1 per P2 min P1 sama Oke. dengan H min H1 per Oke. H2 min H1. Jadinya P seperti yang itu ada adalah harga, harga, ya. P1 ya. itu adalah harga yang ada di pasar itu seperti apa? Oke. Jumlahnya, harganya berapa kayak gitu. Kalau untuk P2 P2 itu nanti jumlah harga setelah adanya permintaan yang kedua. Oh, jadi P1 itu harga permintaan pertama, ya. ya. Kemudian harga P2 adalah permintaan yang kedua. Nah, Oke. yang H itu kan jumlah permintaannya. Nah, H1 adalah jumlah permintaan yang pertama, yang H2 yang Jumlah. permintaan yang kedua. Jadi ada misalkan gini, misalkan ada permintaan permintaan dulu ya. Yang permintaan pertama itu harganya adalah P1, kemudian jumlah permintaannya Q1. Nah, benar. Nanti Kondisi yang kedua adalah P2 itu harga untuk permintaan kedua dan jumlah permintaan kedua H2-nya. Q2. Nah, itu. Oke. Jadi nanti ada soal cerita. Oh. Ibaratnya kalau yang disebut harga yang pertama otomatis nanti P1 kayak Oke. gitu. Ibaratkan langsung- satu itu kondisi pertama, kondisi Yes. kedua gitu. Oke, langsung aja mungkin. Contohnya ini. Oke. Jadinya contoh langsung ya, jika harga barang 60 misalnya 60 per unit, maka jumlah permintaannya 20. Oke, jika Coba. harganya Harganya 60 per 60 unit, per unit. 60 rupiah ya, ini ya Yes, per unit. Contohnya aja ya. Kemudian permintaannya adalah 20 unit. Oke. Terus selanjutnya adalah yang kedua, jika harga barang 40 rupiah per unit, maka jumlah permintaannya 30. Jumlah permintaannya 30. Nah, seperti kan hukum permintaan tadi ya. Negatif ya, ketika permintaan naik, harganya otomatis jika harga naik permintaannya turun. Oke, harga gitu. dulu ya berarti Iya, ya. harganya. Oke. Nah, gitu. Nah, itu kita harus mengetahui ini dulu. Soalnya ditulis dulu. Jadi P160 Jadi tadi harganya. pertanyaannya tadi belum dibacakan. Oh, ya. Tentukan persamaan Yes. fungsi permintaan. Susah permintaan. Nah, Oke. Jadinya diketahuinya nanti ditulis dulu biar nggak lupa kalau Ya. memasukkan ke rumusnya. Ya, Jadi, bahwa P itu harga. Lalu Q adalah permintaannya, kuantitas permintaannya. Oke. Jadi P1 sama dengan 60. Nah, ini soal ceritanya kan pertama nih. Nah, 60 lalu jumlah permintaannya 20. Ya, Q1 ya. Q1-nya 20. Lalu jika harga barang 40, P2-nya 40. 40, lalu jumlah permintaannya menjadi 30. Ya, permintaannya jadi Nah, 30. dimasukkan Q2-nya dulu. ya. Nah, biar buat pengingat nih. Buat rumusnya biar masukinnya gampang. Heeh. Selanjutnya rumusnya seperti masukkan rumus tadi, P min P1 per P2 min P1, Q min Q1 per sama dengan Q2 min Q1. Masukkan ke situ ya. Masukkan P. Kalau P yang pertama otomatis cuma cuma namanya aja. Jadinya cuma tulis aja P kayak gitu. Lalu P min 1 kan. Nah, 60 kan? Masukkan 60. Nah, kayak gini ya. Kursornya nggak kelihatan ya? Oh, enggak kelihatan. Iya. Oh, enggak kelihatan. Sorry. Tapi bisa nggak diliatin itu? Bentar. Karena kalau nggak diliatin mungkin agak sedikit bingung nantinya ya. Nah, atau nggak Nah, gini kayak gini aja. aja ya. Oke, ya betul, Oke. betul. Oke. Nah, ini kan P1 sama dengan 60. Iya, betul. Masukkan P1 ke sini. Otomatis nih ya. P1 60. P min 60 tadi Ya, ya. oke. Terus, Lalu rumusnya P2 min P1. Ya. Berarti P2-nya 40. ya. Lalu P1-nya 60. Oke. Masukkan ke sini. Gitu. Terus H-nya H aja ditulis di sini. Lalu min H1. H1-nya 20 tulis di sini sama H2 30 di sini masukkan. Lalu min H1 20 di sini. Otomatis habis itu kita jumlah dulu yang bawahnya karena kan kalau P min 60 otomatis kan nggak bisa dikurangi atau dijumlah ya. Jadinya harus sesuai. Nah, ini di sini kan sama nih 40 min 60 yang bisa dikurangi.
Lalu yang 30 min 20 dikurangi dulu. Otomatis hasilnya ditulis lagi P min 60 per min 20 karena 40 dikurangi 60. Otomatis selanjutnya adalah Hi min 20 lalu 30 min 20 10. Kayak gitu. Lalu setelah itu kita buat yang penyebut ya, pembilang penyebutnya taruh ke atas biar mudah untuk dikalikan. Nah, Penyilangan ya, disilang. Ya. Nah, kayak gitu. Jadinya silang ketika P min 60 dikali 10. Kayak gitu. Kan disilang nih, ada gambarnya disilang. Ini dinaikkan ke sini. Lalu yang min 20 dikalikan lalu dinaikkan ke atas. Jadi pembilangnya disilangkan ke sebelahnya ya, persamaan sebelahnya. Seberangnya. Oke. Kayak gitu. Otomatis ini P min 60 dikali 10 otomatis P dikali 10 P min 60 dikali 10 min 600. Ya, karena P min 60 ada dua angka ya. P-nya dikalikan 10, min 60-nya juga dikalikan 10. Jangan keliru. Nah, jadi ini ya langsung ini. Lalu min 20 naikkan lagi dikalikan min 20 kali X ya. Hi. Selanjutnya min 20 dikali min 20. Min ketemu min plus. Kayak gitu. Jadinya sama dengan plus 400. Oke, selanjutnya saya pindahkan ke atas ini. Jadi 10P min 600 sama dengan min 20Q plus 400. Nah, otomatis kita cari P-nya. Kita cari harganya. Otomatis ini pindah. Min 600 ini dipindahkan di seberangnya. Nah, otomatis dari min 600 ketika berpindah otomatis berganti dari min ke plus. Kalau plus berpindah lagi otomatis plus akan menjadi min. Kayak gitu. Jadi kebalikannya. Kalau ini min berpindah ke seberangnya otomatis menjadi plus. Jadi plus ya. Jadi plus 600 biar ya. Kita carinya karena kita cari P-nya. Jadinya yang dipindah ini dipindah. Terus setelah dipindah otomatis min 20 plus 400 plus 600 karena berpindah. Oke, di sini ya. Selanjutnya kita jumlah 10P sama dengan min 20Q plus 1000. 1000 itu dari 400 ditambah 600. Kayak gitu. Otomatis ini. Nah, setelah itu kita cari P. Jadi jangan 10P, kan kita cari P-nya berapa. Otomatis ini dipindahkan, diseberangkan. Karena kalau ini diseberangkan, otomatis nggak bisa berpindah dari dari 10 pindah ke min 10, nggak bisa. Otomatis berpindah ke bawah untuk dibagi. Faktor pembagi ya dia ya. Otomatis ini berpindah ke bawah jadi min 20Q plus 1000 per 10 kayak gitu. Masing-masing dibagi 10. Karena ke bawah sini jadi nggak usah kalau min berpindah jadi min itu nggak bisa. Plus jadi min nggak bisa. Jadi ya langsung aja sama, dipindah ininya sama. Positif ya tetap positif. Kayak gitu. Otomatis ini dibagi sama dengan min 20Q dibagi 10, otomatis min 2Q 1000 dibagi 10 sama dengan 100. Kayak gitu. Jadi fungsinya permintaannya adalah P sama dengan min 2Q plus 100. Jadinya ini adalah fungsinya, fungsi permintaan. Jadi boleh P, boleh Q ya. Kalau misalnya kita mau cari Q, otomatis Q-nya yang berpindah ke sini. Oh, jadi boleh P sama dengan berapa, Q sama dengan berapa itu boleh ya? Boleh. Jadi misalnya mencari Q, otomatis yang 400-nya berpindah di balik sini. Jadi cuma dibalik aja. Mungkin mahasiswa bisa mencoba nih. Coba kalau cari Q-nya gimana ya? Nah, kayak gitu. Jadinya cuma dibalik-balik aja. Nanti dicoba. Terus tujuannya ini kan rumusnya fungsinya kayak gini kalau keluar. Nah, ini untuk mengecek bener apa enggaknya itu masukkan aja soalnya. Kayak gitu. Misalnya P sama dengan min 2Q plus 100. Otomatis P-nya yang pertama adalah 60. Masukkan aja 60 berarti P-nya 60 kan? Pindah 60 di sini. Lalu 100 berpindah ke kiri otomatis jadi min. Otomatis min 40. Nah, min 40 berpindah ke bawah. Dibagi ya, min 2 dibagi min 40 dibagi min 2. Otomatis jawabannya 20. 20 Q-nya. Otomatis Q-nya 20 di sini. Jadinya ini nanti hasilnya 20 sama. Jadi cara ngeceknya kayak gitu. Jadi nanti ngeceknya mungkin gini. Jadi kan pertanyaannya mungkin muncul, jika barangnya harganya 60, permintaannya berapa? Kan gitu. Atau jika permintaannya berapa, harganya berapa gitu ya. Itu ngeceknya masukkan ke situ. Masukkan aja di sini. P-nya itu berapa? Pindah misalkan aja ke P-nya sini. 60 untuk mencari Q. Untuk mencari Q. Atau untuk mencari P.
Q-nya dimasukkan, P-nya berapa. Yes, nah, jadi untuk mengecek tadi jangan dua-duanya dimasukkan, iya, P dan Q-nya satu aja. P-nya berapa? Oh, Q-nya berapa? Kalau kita masukkan Q 20, otomatis nanti jawaban P-nya 60. Ya, kalau bener kamu ngerjainnya. Kayak gitu aja, Pak. Jadi mudah banget. Jadi bisa dicoba teman-teman untuk di rumah ya. Ini udah ada gambarnya, jadi nanti dicoba-coba sendiri. Coba-coba sendiri, terus untuk membuktikan diisi aja. Kalau P-nya berapa, Q-nya ketemu berapa. Kalau Q-nya udah ada, disesuaikan dengan soalnya. P-nya nanti berapa? Jawabannya ada di situ. Betul. Jadi ini adalah untuk mencari persamaan fungsi permintaan. Kayak gitu. Oke. Ya itu aja, mudah ini banget. Ini aja ya. Mungkin ini memang soal ya, berarti memang harus dilatih. Nanti dari sini coba-coba kalau gimana, terus ambil kertas kosong aja. Bener-bener. Isi rumusnya masukin, hitungin sendiri gitu ya, gitu. Untuk melatih kita untuk ternyata seperti ini. Yang penting konsepnya, kalau konsepnya udah tahu gampang kan, hitung-hitungannya cuma hitungan mudah ya. Oke gitu untuk ini tambahan dari pertemuan kemarin. Bab kedua. Hitung-hitungannya. Sekian dulu. Ya. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan, nanti akan dijawab ya. Ya di sini ya. Oke, di samping Pak. Di grup WA pada. Di grup WA, siap. Oke gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.